warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Valentino Rizky Febrian dari jurusan manajemen. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS kewarganegaraan. Pancasila semakin bertumbuh dan berkembang di era digital saat ini, menjadi gagasan khususnya di dunia internasional. Namun, semakin berkembangnya digitalisasi di dunia internasional ini juga dapat mengancam nilai-nilai Pancasila yang kita lakukan setiap hari. Pendalaman nilai Pancasila yang bisa kita lakukan setiap hari dapat terancam karena semakin banyaknya informasi-informasi yang bisa kita dapat secara bebas atau nilai-nilai dari luar, khususnya dari negara barat yang masuk atau menjajah secara teknologi Indonesia yang menghapus secara berlahan nilai-nilai Pancasila tersebut. Oke, tadi kan kita membahas bagaimana tentang Pancasila di era digitalisasi, bagaimana penerapan moral, etika, Pancasila sebagai pedoman landasan masyarakat. Mungkin di video kali ini kita akan memberikan beberapa pertanyaan. Saya akan bertanya kepada teman saya menurut pendapat dia. Menurut dia, bagaimana nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan pedoman etika dan moral bagi warga negara dalam ruang digital? Oke, saya akan menjawab pertanyaan teman saya ya. Nilai-nilai Pancasila ini juga dapat menjadi pedoman etika dan moral di ruang digital dengan menambahkan sikap moral yang saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Warga negara juga diharapkan menggunakan media digital ini secara bijak, jadi tidak dengan asal-asalan maupun konten yang merugikan orang lain, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam interaksi digital. Oke, baik. Mungkin tadi yang Mas saya jelaskan bagaimana tentang bertanggung jawab, menjunjung tinggi kemanusiaan dan saya kayak menghormati sesama. Kita tahu sekarang nih, apalagi kita generasi muda ya, Gen Z kan. Nilai digital itu nilai Pancasila di era digital ini semakin lama semakin menurun ya Mas ya. Bagaimana toleransi yang semakin berkurang, bagaimana tanggung jawab yang masyarakat hanya menuntut bagaimana haknya diberikan namun tanggung jawab sosial tidak dilakukan. Ya, benar. Lalu bagaimana menjunjung tinggi kemanusiaan, bagaimana kita menghargai sesama manusia, bagaimana kita merangkul atau loyal terhadap sesama, itu kan semakin berkurang. Menurut Masnya nih, dengan era digital sekarang, kira-kira generasi muda seperti kita nih perlu melakukan apa ya untuk tetap memperkuat nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman hidup sehari-hari? Mungkin sebelum kita biar Mas Farhan menjawab, kita melihatkan bagaimana implementasi nyata, bagaimana sikap nilai Pancasila itu mulai semakin lama semakin memudar. Mungkin kita lihatkan video dulu bagaimana nilai-nilai Pancasila semakin memudar dari segi toleransi, segi kemanusiaan, segi tanggung jawab dan lain sebagainya. Kita tampilkan dulu videonya. Cepatnya perkembangan teknologi dan juga banyaknya platform media sosial membuat nilai Pancasila dikhawatirkan dapat terkikis oleh generasi muda. Saudara, eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi. Untuk menjaga ideologi Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila harus diperkuat dengan hadirnya undang-undang. Oke, tadi kan kita sudah melihatkan video tentang bagaimana nilai Pancasila semakin memudar di era digitalisasi ini, khususnya untuk kita anak muda. Mungkin Mas Valen bisa menjawab mungkin pertanyaan saya tadi, bagaimana kita menanggapi nilai toleransi lalu menghargai sesama, tanggung jawab di era digitalisasi ini, khususnya di tantangan Pancasila ini. Menurut Mas Valen gimana? Tadi Masnya membahas tentang toleransi ya. Nah, di kampus kita ini kan ada terbanyak dari suku-suku lain kan Mas, ada dari NTT, NTB, Sumba, sama Papua. Nah, kita ini ambil contoh dari Papua nih. Kan orang Papua itu kulitnya ya, kan berbeda dengan kita kan. Kan mereka tuh sedikit gelap. Nah, tujuan kita tuh gini, misal nih, teman Papua ini sekelompok sama kita lah. Itu kan kulitnya hitam. Jangan dong kita anggap itu orang hitam, jangan sama kelompok kita.
Harusnya jangan gitu, harusnya gini, nggak apa, ikut saja dengan kelompok kami. Jadi di situ kita nggak boleh membedakan orang lain, walaupun mereka kulit hitam, itu nggak apa-apa, kita rangkul aja, jadi enak gitu. Oke, lalu untuk sikap tanggung jawab terakhir kan kita sebagai anak muda itu hanya menuntut bagaimana hak kita diberikan, tapi kita melupakan tanggung jawab sosial kita. Contoh kita di kampus, kita hanya menuntut bagaimana dosen itu rajin masuk atau bagaimana kita diberikan nilai yang bagus, tapi kita sendiri terkadang tidak luput dari namanya kesalahan, atau kita seperti kita tidak mengerjakan tugas, kita mengumpul tugas terlambat. Itu kan berarti kan kita hanya mementingkan hak kita sendiri, tapi tidak melakukan tanggung jawab kita. Menurut Mas Valen itu seperti apa untuk menanggapi itu, Mas Valen? Oke, nah kan misal kita ini kan kuliah ya Mas ya. Iya. Misal dapat tugas nih, nah dosen ini menerangkan ini, terus memberikan tugas. Tugas kita itu adalah mengerjakan tugas ini. Misal dikasih tugas inilah, deadline-nya besok. Jadi kita tuh harus tepat waktu mengumpulinnya Mas. Jangan kayak telat-telat gitu, jangan. Jadi kita harus mengerjakan dengan tepat waktu. Jangan sampai dosen itu membiarkan. Oke. Gitu. Lalu menurut Mas Valen nih, kan sekarang kita bahas tentang era digital nih Mas ya. Oke. Kita kalau membahas era digital itu sangat luas sekali. Bagaimana tantangan atau penerimaan informasi yang sangat bebas di era digital ini, khususnya di internet ya Mas ya. Dimana banyak sekali masyarakat yang menyebarkan kebencian, hoax, atau intoleransi, perundungan cyber, atau menyalahgunakan kebebasan pendapat untuk menyampaikan suatu pendapat pendapat secara bebas sekali. Menurut Mas Valen, bagaimana kita sebagai anak muda tidak hanya menggunakan fasilitas digital ini untuk melakukan hal-hal yang tidak penting atau menyebarkan hoax atau memberikan pendapat kritik kita secara bebas, khususnya terhadap pemerintahan atau kampus. Oke. Gimana tanggapan Mas Valen? Kita nih mahasiswa harus pintar-pintar berpikir secara kritis tentang bagaimana menyampaikan pendapat dan memilih informasi secara dipilih secara hati-hati lah. Oke, silakan Mas Valen menjawab pertanyaan saya tadi. Oke, kita di sini tuh harus menunggu informasi itu secara resmi Mas. Jangan kita mencari informasi itu secara ilegal kayak penyebaran hoax di luar sana. Jadi kita harus mendapatkan informasi itu secara jelas. Misalnya dari pemerintah atau berita-berita di media sosial Mas. Kan kita sekarang kan era digital nih kan ya. Kan sekarang ada Chrome kan. Itu kan di situ kan bisa ada kayak informasi kayak bencana alam di Sumatera gitu, gempa bumi di sini di ini. Nah, kita bisa dapat informasi itu dari digital itu Mas. Jangan kita mencari informasi kayak di luar sana yang hoax itu gitu. Oke, tadi kan kita membahas bagaimana penerimaan informasi dari internet terhadap masyarakat. Sekarang saya ingin kembali lagi kita bagaimana tentang menumbuhkan sikap moral dan etika. Mungkin Masnya waktu itu pernah menonton sebuah video mungkin di TikTok tentang bagaimana Masnya tahu komedian Mongol? Iya, tahu. Itu waktu itu sempat membahas bagaimana dia mengkritik pemerintah untuk mengembalikan mata pelajaran tentang moral etika dalam nilai Pancasila. Mungkin kita tahu sendiri nilai Pancasila semakin memudar ya Mas. Benar. Rasa atau sikap yang ditanamkan terhadap mungkin anak-anak itu mulai nilai-nilai Pancasila mulai memudar. Contoh, mungkin kita dulu waktu kecil Mas ya, di saat orang tua mulai batuk sedikit, Iya. itu kayak kita udah mulai nanya, oh ibu lagi sakit ya bu, atau gimana. Kita punya rasa peka terhadap orang tua. Tapi kalau sekarang di saat orang tua seperti itu, anak tuh merasa kayak bodoh amat, terserah. Ibu udah besar, ibu udah bisa ngurus diri sendiri, ya udah gitu. Sama kayak misalkan dulu waktu kita kecil sama ibu misalnya disuruh buat ke pasar, kita berangkat kan pasti. Iya kan, benar. Kalau sekarang kan kayak anak males nih, udah kan sekarang udah ada teknologi, pesan pakai ini pakai Grab gitu ya Mas. Mas. Menurut Masnya gimana cara menumbuhkan lagi sikap moral etika terhadap dari anak kepada
orang tua khususnya. Nah, ini kita sebagai anak nih Mas ya. Sebagai anak itu janganlah kayak begitu Mas. Masa kayak misal nih ibu minta tolong, "Dek, antarin ke pasar" gitu. Nah, kita iya jawabnya jangan, "Wes Bu, males" gitu. Jangan Mas. Jadi iya Bu, ke pasar gitu. Janganlah kita tidak membantu orang tua, khususnya ibu atau orang tua. Gak apa-apa lah kalian menggunakan era digital ini sebagai normalisasikan Mas ya. Itu nggak apa-apa, tapi jangan melampaui batas gitu Mas. Jadi gunakan era digital ini sebagai yang bijak, jangan menyalahgunakan gitu. Jangan malah menumbuhkan budaya individu, karena memang kan kita tahu negara kita ini kan negara gotong royong. Iya, benar. Apalagi nilai gotong royong itu sangat ditekankan negara kita. Jangan karena jangan karena digital ini malah sikap individu kita semakin membesar, bagaimana kita hanya mementingkan diri kita sendiri dalam mementingkan orang lain. Oke, mungkin itu, terima kasih atas jawabannya. Lalu ini ada pertanyaan lagi. Lalu bagaimana konteks global, secara konteks global terhadap budaya lah istilahnya. Lalu sekarang kan kita tahu bagaimana kita menerima informasi sangat luas dari mana saja ya. Benar. Khususnya di lini budaya. Kayak misalkan dulu kita waktu kecil diajarkan menggunakan pakaian yang tertutup, khususnya perempuan. Benar. Dengan dengan kemajuan teknologi, dengan bertambahnya zaman, budaya-budaya luar, contohnya seperti pakaian atau cara bicara. Iya, benar. Memang sih kita juga harus mengikuti bagaimana perkembangan internasional, tapi bukan berarti kita mengikuti secara budaya. Kita memiliki budaya sendiri. Bagaimana menurut Mas Valen, Pancasila ini menjadi tembok kokoh untuk menjaga nilai budaya yang kita punya saat ini. Oke, mungkin tadi saya berikan pertanyaan tentang budaya, bagaimana kita menanggapi budaya atau masuknya budaya. Kalau secara zaman sekarang bahasnya tentang penjajahan di era digital. Menurut Mas Valen gimana? Nah, ini kan maksudnya budaya luar negeri ke Indonesia ya. Nah, ini kan kalau budaya luar negeri itu kan kalau di sana itu kan berpakaian kayak seperti rok mini kan bebas kan Mas ya. Terus itu budayanya masuk ke Indonesia. Nah, sebagai warga Indonesia, kalian tuh jangan mencontoh itu yang tidak baik. Kan banyak nih Mas ya yang kayak anak-anak Indonesia sekarang Gen Z, terutama Gen Z ini ya. Misal keluar nih ke mall gitu, pakaiannya kayak busanya kelihatan, nggak pakai celana panjang gitu. Kita janganlah seperti itu. Kita harus kalau keluar itu berpakaian secara rapi, sopan gitu. Jangan kalian mencontoh budaya yang tidak baik. Oke, karena mungkin dari berpakaian juga dapat menimbulkan suatu suatu tindakan kriminal. Contoh, pelecehan. Mungkin pelecehan. Bagaimana kita melihat nih ada cewek menggunakan pakaian yang terlalu terbuka. Pasti orang ada nilai-nilai buruk, apapun itu pasti ada, walaupun hanya beberapa persen. Tapi kan dapat menimbulkan menimbulkan yang namanya tindakan kriminal ya Mas ya. Oke. Untuk selanjutnya, bagaimana teknologi secara informasi ini kita terima tidak hanya semena-mena, atau bagaimana kita berpikir secara kritis, tidak menerima informasi secara begitu saja. Bagaimana kita memilih mana yang benar, mana yang hoax, mana yang baik, mana yang buruk. Karena mungkin zaman sekarang nih Mas ya, orang tuh hanya mementingkan tren, gengsi. lebih ke tren, Sih ya. lebih ke tren. Tren apapun pasti dilakukan tanpa memikirkan kedepannya nilai etika ataupun moral. Nah, menurut Masnya ini gimana nih pendapat Masnya nih? Oke, mungkin Mas Valen bisa menjawab pertanyaan saya tadi, Mas Valen. Oke. Khususnya kita ini sebagai warga negara Indonesia Mas ya. Sebagai warga negara Indonesia gitu kita harus memilih informasi yang jelas. Baik. Terus janganlah kita memilih kayak informasi yang tidak baik-baik di luar sana seperti hoax itu, kita janganlah mengikuti. Terus Masnya tadi bilang tren ya. Janganlah kita kayak mengikuti tren orang lain gitu. Jadi kita harus menjadi kita sendiri Mas. Jangan mengikuti misalnya gaya orang lain. Nah, gitu kita jangan. Misalnya kita punya gaya ini ya gayanya kita cuma ini. Jangan kita kayak
mengikuti standar orang lain itu jangan Mas. Oke. Oke. Jadi Mas Valen itu bagaimana kita mampu memilih atau memilah informasi maupun itu baik ataupun hoax. Iya. Lalu bagaimana kita tidak hanya mengikut tren Iya, tren atau FOMO FOMO lah bahasa bahasa sekarang sekarangnya. FOMO. Dalam berbagai macam informasi di media sosial. Benar. Begitu ya teman-teman. Oke. Oke, mungkin selanjutnya Mas Valen ingin bertanya kembali kepada saya. Kira-kira apa yang ingin Mas Valen bertanyakan kepada saya? Nanti mungkin saya jawab. Ya, oke. Saya di sini akan berbicara tentang di sini kan peran warga negara dalam menjaga etika itu digital berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Itu seperti apa sih Mas? Kayak etikanya dalam kehidupan Pancasila itu. Ya, yang tadi saya jelaskan bagaimana Oke. kita menanggapi informasi secara santun, sopan, atau menanggapi berita itu tidak hanya dengan emosi atau dengan kepala yang Kepala panas lah. Iya, Iya, kita harus memilih informasi, menanggapi secara terbuka, secara kritis dengan kepala dingin. Lalu bagaimana kita menghargai yang namanya perbedaan yang tadi Mas Farhan jelaskan tentang kita kan di sini berbagai macam suku. Bagaimana kita tidak saling menjatuhkan, bagaimana kita tidak saling mengejek, membuli satu sama lain. Karena kita tahu juga setiap manusia itu memiliki setiap kekurangan. Lalu kita juga memiliki sikap yang sikap tidak semena-mena terhadap sesama, itu juga tidak baik. Lalu bagaimana kita mampu atau berani melaporkan informasi atau konten-konten negatif. Terus kita juga harus mampu menjadi teladan bagi sesama, bagaimana menjadi seorang, khususnya kita mahasiswa, menjadi teladan bagi masyarakat. Kita di sini kan kita di sini sebagai mahasiswa yang terpelajar, memiliki pemikiran yang luas, memiliki berbagai macam kemampuan. Di situ kita jadikan diri kita teladan bagi masyarakat, bagaimana kita memiliki dampak positif terhadap masyarakat. Lalu ya memiliki nilai santun, memiliki nilai kesopanan. Lalu kita juga menjadikan Pancasila menjadi landasan hidup agar walaupun dengan banyaknya informasi, dengan kemajuan teknologi yang begitu banyak, kita tuh tetap bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila tuh di kehidupan sehari-hari, tuh teman-teman. Nah ini Mas, kan tadi aku ingin mengambil contoh Mas kan. Kan ini ada anak Gen Z ya, misal kalau misal lewat di depan orang tuh nggak permisi Mas, jadi itu kayak lewat itu langsung ngelonong gitu Mas, jadi nggak, biasanya kan harus permisi gitu Mas ya. Itu gimana Mas menurut Mas Rifan? Mungkin itu lebih ke nilai kesopanan ya, sopan santun ya, bagaimana nilai sopan itu semakin lama semakin mengkikis atau tidak ada nilai kesopanan dalam diri setiap manusia yang ada di dunia ini. Nilai kesopanan itu seperti tadi, sopan santun itu dilahirkan dari dimana kita saat kecil. Bagaimana tidak hanya peran guru, tidak hanya peran dosen, tetapi bagaimana peran orang tua di rumah. Bagaimana orang tua mampu mengajarkan anaknya tentang nilai sopan santun. Terkadang kan orang tua tuh rasanya bodoh amat, kayak ya udahlah anakku sendiri, biarin aja. Tapi tidak melihat nilai-nilai dari situ. Maksudnya kayak sopan santun yang diajarkan itu tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila. Nah itu yang membuat anak itu jadinya nanti kedepannya semaunya sendiri, jadi nilai sopan santunnya nggak ada. Lalu bagaimana gadget ya, saya mungkin sedikit cerita bagaimana saya dulu tuh pertama kali dipegangi gadget itu SMP kelas 9. Itu waktu itu zaman COVID. Dimana karena memang kebutuhan pendidikan, makanya saya dipegangin handphone. Tapi sebelum itu saya tidak dipegangin handphone, karena kan dimana orang tua saya mengajarkan dulu nilai-nilai kesopanan. Malah diajarkan bagaimana nilai-nilai sosial, agar saya juga mampu menghargai sesama, saya menghargai orang yang lebih tua. Mungkin tidak hanya nilai-nilai kesopanan tidak hanya diajarkan di sekolah. Mungkin orang tua zaman sekarang menganggap bahwasanya
anak di rumah tuh ya hanya untuk istirahat atau Iya, hanya untuk benar. berkumpul dengan keluarga. Tapi lupa dengan bagaimana peran orang tua mengajarkan bagaimana nilai-nilai kesopanan Iya. contohnya. Hanya hanya menyerahkan itu semua atau melempar itu semua kepada sekolah. Oke. Nah, itu menurut saya seperti itu. Nah, di sini juga kan itu bagaimana Pancasila itu dapat menjadi Benedite. Lanjut. Ayo lanjut. Kok dipotong? Nah, di sini kan bagaimana Pancasila itu dapat menjadi solusi terhadap masalah hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi di media sosial. Dan itu bagaimana Mas penjelasannya tentang masalah hoaks di luar sana yang tidak jelas itu, Mas? Oke. Pancasila itu menjadi solusi dengan menanamkan nilai kejujuran, toleransi, dan tanggung jawab. Nilai kemanusiaan itu dapat mendorong empati, bagaimana kita dapat mengerti perasaan sesama, bagaimana kita menghormati. Lalu nilai persatuan, mencegah namanya perpecahan dengan berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam agama. Nilai persatuan itu dapat membangun namanya persatuan yang sangat kuat, di mana menjadi kunci utama Indonesia ini dapat berdiri kokoh. Lalu nilai demokrasi, bagaimana kita tidak hanya pandai mengkritik, tapi kita juga mampu memberikan solusi, mampu memberikan cara yang terbaik untuk kemajuan bangsa ini. Lalu lalu Pancasila itu dapat menciptakan ruang digital yang sehat dan beradab. Artinya dengan bertambahnya zaman atau kemajuan teknologi, berkembangnya zaman, tidak menutup nilai Pancasila itu dapat memudar, tergantung bagaimana kita menanggapi nilai Pancasila itu tersebut dengan secara sehat dan memiliki adab. Contoh, ya tadi kita bicara tentang bagaimana kita menerima informasi, bagaimana kita menanggapi informasi, seperti itu, Mas ya. Nah, di situ juga kan ada kayak di luar sana kan ada ya, Mas ya. Seperti kayak orang-orang yang mengajarkan untuk kebencian, ujaran kebencian, itu bagaimana Mas caranya untuk mengatasi itu? Mungkin untuk ujaran kebencian ya, Mas, itu menjadi masalah utama yang ada di negara ini. Iya, bener Mas, itu yang marak mungkin, lah di dunia sekarang. Ya, dengan ujaran kebencian, mungkin cara mengatasi ujaran kebencian tersebut tuh dengan namanya menanamkan nilai persatuan. Nilai persatuan yang tadi saya jelaskan, bagaimana nilai persatuan itu dapat mempererat namanya tali persaudaraan, di mana nilai toleransi juga dapat mempengaruhi meminimalisir namanya ujaran kebencian tersebut ya. Iya benar. Oke. Dengan cara kita nih mampu menghargai. Mau menghargai sesama. Okay. Bagaimana kita cara mampu menghargai sesama? Di sini saya akan bertanya pertanyaan terakhir ya, Mas. Iya. Itu bagaimana sih pengaruh nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di era digital sekarang, Mas? Menurut Mas Rifan gimana? Oke, tadi tebak pertanyaannya tadi pengaruh nilai-nilai Pancasila terhadap sikap tanggung jawab dan beretika di era digital ini. Mungkin di era digital ini peran nilai Pancasila semakin krusial ya, dalam membimbing etika bersosialisasi. Pancasila sebagai filosofi negara Indonesia membentuk karakter masyarakat dan ikatan sosial. Oke. Di mana pentingnya nilai toleransi, keadilan, dan semangat kebersamaan. Pertama-tama Pancasila berperan sangat penting dalam membentuk masyarakat, di mana nilai yang tadi saya sebutkan tentang nilai-nilai Pancasila, di mana toleransi, tanggung jawab, persatuan, dan kejujuran itu membangun sikap tanggung jawab dan memiliki etika tinggi terhadap Pancasila. Kita juga tidak dapat menganggap Pancasila itu sebelah mata, di mana Pancasila itu adalah landasan hidup masyarakat Indonesia. Bagaimana kita juga mampu mendalami nilai-nilai Pancasila dalam diri kita sendiri, menerapkan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu dapat mempengaruhi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi dengan era digitalisasi ini, tidak menutup kemungkinan kita juga mampu bersaing atau melawan lah
penjajahan secara teknologi dari luar dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila tersebut. Tidak hanya dalam kehidupan bermasyarakat, tapi juga kehidupan kampus atau lingkungan sekitar, dan memberikan dampak bagi masyarakat, khususnya kita sebagai mahasiswa, memberikan dampak yang positif terhadap masyarakat, memberikan informasi, memberikan teladan untuk pada akhirnya menjadikan nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipandang sebelah mata, namun menjadi landasan hidup yang membangun sikap-sikap sesuai dengan pedoman nilai Pancasila. Mungkin itu aja yang bisa saya jawab, Mas ya. Oke, jadi kesimpulannya itu kayak gini, Mas. Berarti kita sebagai warga Indonesia itu kita harus menggunakan era digital ini secara bijak, Mas ya. Berarti tidak boleh menyalahgunakan, kayak kita menyebar berita-berita hoax di sana. Kita kayak dapat kita terpengaruh dari budaya luar gitu, Mas ya. Iya, begitu. Lalu bagaimana masyarakat juga berpikir secara kritis dalam menerima informasi, berpikir secara demokratif dalam mencapaikan suatu pendapat. Mungkin teman-teman semua ini menganggap bahwa kita di Indonesia ini dibungkam. Sebenarnya tidak dibungkam. Tapi bagaimana kita menyampaikan informasi itu secara memiliki etika, dimana menyampaikan pendapat memiliki etika tuh dapat mungkin lebih didengar oleh pemerintah. Bukan berarti kita ditutup untuk dibungkam, itu tidak. Contohnya kemarin kan kita pernah lihat kemarin sempat ada yang viral tentang bagaimana seorang komedian mengkritik pemerintah yang terlalu berlebihan. Tapi tanggapan wakil presiden kita kan ya sudah, biarkan saja, namanya negara demokrasi. Yang diambil dari situ bukan bagaimana legowonya seorang wakil presiden, tapi bagaimana kita juga berpikir mengkritik tidak hanya asal ceplos, asal omong, tapi kita memiliki etika, sopan santun. Karena kita tahu yang kita kritik adalah orang yang lebih tua, itu yang pertama, sopan santun. Lalu yang kedua, di mana etika itu dibangun tidak hanya sebagai sikap yang tidak penting, tapi di mana etika itu dibangun agar menumbuhkan rasa karakter mendalam tentang nilai-nilai kesopanan, kejujuran, dan tanggung jawab tersebut. Namun begitu ya mungkin saya tambahkan. Itu ya, terima kasih Mas Ivan atas jawabannya gitu. Mungkin sekian dari kami, video ini mungkin udah cukup lama nih, Mas ya. Iya, cukup lama ini, kita udah mengantuk ini. Iya, mengantuk sekali. Mengantuk ya. Mungkin pesanan kita dapat di sini bagaimana tentang nilai-nilai Pancasila di era digitalisasi, khususnya dalam moral, etika, dan tanggung jawab contohnya. Itu yang bisa kita ambil itu bagaimana masyarakat bersikap secara kritis, lalu bagaimana masyarakat mampu memilih atau mampu menanggapi suatu informasi secara bijak, bagaimana masyarakat juga mampu memiliki etika yang baik, memiliki sopan santun, lalu bagaimana masyarakat itu tidak hanya menuntut hak tapi melupakan tanggung jawab sosialnya. Bagaimana tidak hanya kita, khususnya anak muda, tidak hanya mengikuti tren-tren atau FOMO-FOMO yang tidak penting, lalu menerima informasi hoax. Apalagi sekarang kita tahu dengan bertambahnya digitalisasi, AI itu semakin melesat. Bagaimana peniruan video segala macam, memanipulasi segala macam video, kita tahu sendiri. Bagaimana kita harus mampu memilih informasi yang baik dan buruk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Sylvester Event dari program studi manajemen, dan teman saya Valentino dari program studi manajemen mengucapkan terima kasih kepada teman-teman telah menonton video kami sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata dan kurang-kurang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.